Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin teman saya minta tolong untuk mencoba direkamkan terkait khutbah Jumat. Karena generasi Z kita ini belajar lewat YouTube. Misalnya kita beri contoh cinta tanah air adalah panggilan Al-Quran. Maka khutbah pertama itu bisa kita bacakan misalnya Alhamdulillahilladzi qassama fadlahu baina ibadihi wa dammanal arzaqo wa qassama ziyadata wa rabbaz zar'a tarbiyata tifli fi mihadihi ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yahsurul lisanu an ta'dadihi wa askuruhu syukra man afradahu bitawakkulihi wa i'timadihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ansariddin wa amdadihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebagai manusia yang berbijak di muka bumi yang luas itu merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keindahan dan kekayaan alam semesta, maka kita sudah seharusnya pandai dalam menjaga serta merawat hal tersebut dengan cara kita mencintai tanah air kita. Tanah air kita yang subur, tanah air kita yang makmur. Orang Jawa mengatakan gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Karena mencintai tanah air adalah panggilan Al-Quran. Kita lihat Quran surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-hala. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Nabi Ibrahim mendoakan tanah airnya agar menjadi tempat yang aman. Dan sekaligus mendoakan para penduduk dan keluarganya. Dalam hal ini agar diberikan rezeki dan dijauhkan dari penyimpangan agama, yaitu menyembah berhala. Sayyid Qutb menjelaskan, inilah contoh yang Allah tunjukkan kepada kita tentang sikap kita terhadap sesama muslim, keluarga, penduduk, bangsa, dan negara, ataupun di mana kita tinggal. Ayat ini menunjukkan perhatian kepada bangsa dan negaranya, khususnya di mana kita tinggal.
Sayyid Qutb Ibrahim Hussein As-Saribi fi Zilalil Quran juz 4 Kairo jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Menurut Profesor Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini menjelaskan tentang persamaan kedudukan antara manusia, yakni semuanya mempunyai nasab dan asal yang sama, Nabi Adam alaihissalam. Menurutnya ayat ini menunjukkan tidak adanya tempat untuk saling apa? Untuk saling membanggakan diri sendiri ataupun menghina orang lain. Karena sesungguhnya yang dikehendaki Allah adalah saling mengenal. Dengan demikian ayat ini merupakan dasar penting dalam membangun persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dengan adanya hal tersebut bukan berarti membuat diri kita menjadi jauh lebih atau menjadi jauh dari sifat saling menghormati serta saling merangkul. Melainkan kita harus termotivasi untuk tetap menjaga kerukunan serta rasa cinta pada sesama serta cinta akan tanah air. Ini harus kita terus pupuk demi keharmonisan dan keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil azab wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu agar kamu tidak menumpahkan darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu
Selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 84 sampai 85. Kedua ayat tersebut mengupas tentang perjanjian, yaitu tidak membunuh dan mengusir penduduk dari tempat tinggal mereka. Menurut Syekh Wabah Az-Zuhaili, menepati janji dan kesepakatan pada dasarnya sama dengan berjanji kepada Allah. Ayat ini mengingatkan tentang tanggung jawab sosial, larangan membunuh dan mengusir penduduk dari tempat tinggal, larangan mengusir dari negaranya menunjukkan adanya kesamaan derajat antara mereka dengan diri kita, yakni sama-sama punya hak untuk dilindungi. Maka menjaga hak-hak warga negara, tempat tinggal, jiwa, bahkan agama yang dipeluk mereka merupakan sebuah kewajiban bersama. Pemahaman ini sangat penting disadari dan dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka selanjutnya wala taqrabu malal yatimi ilal billati hiya ahsan hatta yablugha asuddah. Waufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum khaira muhillis syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Mari pendengar jamaah Jum'ah yang berbahagia, kita akhiri khutbah singkat ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah dan negara kita tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun baru ra'ufur rahim.